Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdhalul anbiya wa khatamul mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal muslimati fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan, khususan fi Indonesia birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirhum ummatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamhum ummatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslihhum ummatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farizhum ummatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'udhina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zamilna bil afiyah fi barakatil ummil kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hamba-hamba Allah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kembali kepada kita ketetapan, keimanan, dan keislaman yang kita yakini dapat menghantarkan pada keselamatan dunia wal akhirah. Dan kita meyakini itu akan menjadikan kita selamat dari azab neraka. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam ini, khususan kuliah malam kita, semoga menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga masjid ini yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua pihak yang terlibat atas support moral dan material mudah-mudahan menjadikan jalan mereka dilimpahkan ke aneka ragam kebaikan. Amin. Dan mudah-mudahan semua kita selamanya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah dari godaan setan yang terkutuk, dan semoga semua hajat dan cita-cita kita dikabulkan. Mudah-mudahan semua urusan kita dimudahkan. Semoga yang sedang sakit disembuhkan. Semoga keluarga kita disakinahkan. Anak keturunan kita sampai hari kiamat disoleh dan disolehahkan. Orang tua kita yang telah mendahului kita di alam barzah sana mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua kita pada akhirnya akan Allah kumpulkan kembali dalam naungan jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam ini kita bicara tentang tema kita Visioner of Muslim. Jadi tema ini atas desakan seorang netizen. Gitu. Ada seorang netizen mendesak kepada saya untuk menyampaikan temanya ini, gitu. Nanti Selasa. Walaupun orangnya belum datang. Sudah datang belum orangnya nih? Belum datang.
sudah hadir alhamdulillah. Di tema ini request dari Rangga Krokodil. Ya, Pak Rangga, saya coba hidangkan permintaan Anda, semoga hidangannya lezat. Nah, bagus. Jadi kalau temanya ini saya ambil, kenapa masuk? Karena ini sesuai dengan tema kita kuliah malam. Tidak fokus di syariat, tidak fokus di akidah, tidak fokus di terkait muamalah, tapi fokus di materi secara umum. Mudah-mudahan menjadikan jalan kita bertambah pengetahuan, wawasan yang menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, ini jadi sebelum kita lanjut ke materi, saya mau tanya sebentar, boleh tidak? Itu kameramen boleh saya merokok kan? Boleh ya? Adakah di antara kita situasi hari ini yang hidupnya sesuai dengan cita-cita? Ada? Kalau kerjaan boleh. Posisi jabatan atau sesuatu yang sangat diidamkan sejak kita sekolah, mungkin di bangku SMP, SMA, dan kita kejar hingga sekarang kita sedang berada di sana. Ada barangkali. Pak Epan barangkali ke Kalimantan itu cita-cita bukan? Terbayang? Tidak terbayang. Gatot Nurmantio barangkali sebagai instruktur fitness, apa itu cita-cita sejak dari kecil? Kan tidak. Saudara Weli barangkali menjadi profesi orang yang macekeun hayam. Apa itu cita-cita? Ya. Ini harus, kalau ada yang sesuai agak dipertanyakan nih. Karena aslinya manusia itu tidak ada yang berada sesuai dengan cita-citanya. Semua. Termasuk saya. Semua. Walhasil itu mengisyaratkan kita ini ditetapkan oleh Allah, kita ini diperjalankan bukan berjalan sendirian. Nah. Boleh sih punya visioner, tapi jangan kecewa kalau tidak terwujud. Nah, maka silakan baca dulu nih. Surah apa tuh yang manusia jangan mengira harapan akan dikabulkan tuh? Nah, surah apa nih? An-Najm ayat 24, 25, 26. Nah, kita awali ngaji ini, kuliah ini dengan kalamullah sebagai etika. Allah didahulukan dulu sebelum penjelasan temuan-temuan manusia. Silakan Pak Iman. Ya. Pak Abdus, punten geser Pak Abdus, gitu. Pak Ketua atas itu. Itu kamera. Ada cerewet semesta film mah wajar. Bismillahirrahmanirrahim. Amlil insani ma tamanna walillahil akhiratu wal ula wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana
أن يعزل الله لمن يشاء ويرضى. Allah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah manusia akan mendapat segala yang diinginkannya? Tidak. Milik Allah kehidupan akhirat dan dunia. Betapa banyak malaikat di langit yang syafaat mereka sedikit pun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkannya untuk diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi. Nah, seru Nabi Muhammad. Jadi, Shadaqallahul Azim. Benar apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, bahwa manusia jangan pernah menduga semua hajat dan cita-citanya dikabulkan. Karena yang mendominasi hidup ini adalah rencananya Allah. Walaupun kita dipinjamkan oleh Allah daya, kemampuan untuk membuat rencana, membuat planning, membuat gagasan, silahkan. Tetapi tetap kontrolnya ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Baik terkait apapun. Terkait pasangan, terkait anak, terkait penghasilan, terkait pendapatan, terkait kepemilikan, terkait kehilangan, terkait ujian, musibah, cobaan, semuanya Allah yang ngatur. Kita hanya objek di sini ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai subjek. Nah, yang jelas manusia ini diperjalankan oleh Allah dan tugas kita mencari hikmah di balik apa yang Dia tetapkan. Sehingga kita pernah mendengar Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maksudnya, Tuhan kami, sungguh Engkau tidak pernah menciptakan sesuatu yang sia-sia, tetapi yang selalu suka menyia-nyiakan itu adalah manusia. Betul? Nah, Allah tidak pernah menciptakan hal yang sia-sia, tetapi hal itu menjadi sia-sia karena manusia tidak mau memperhatikan ayat-ayat Allah. Nah, termasuk manusia menemukan lewat analisa riset dalam dunia psikologis bahwa tipe kepribadian itu ada beberapa jenis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, walaupun ini mungkin yang terjangkau oleh nalar manusia bisa jadi banyak. Yang pertama, khasnya manusia itu adalah makhluk yang diberikan akal. Akal dan hati nurani. Nah, kita dituntut sebelum mengembangkan alam raya ini, mengelola, karena kita mendapatkan tugas khalifatun fil ard, kita dituntut untuk mengembangkan, mengelola diri kita sendiri terlebih dahulu. Nah, ada orang yang memang diperkenalkan dalam hidupnya tentang istilah-istilah ini, ada yang memang terabaikan. Khususnya mereka yang mengabaikan pendidikan pasti asing dengan istilah-istilah ini. Karena ini adanya di bangku kuliah. Di bangku SD mah teu aya gitu. Makanya kita sedang kuliah malam. Ada istilah IQ, ada EQ, ada SQ. Nah, keju mah itu aya. Keju wae mesti aya kan.
Apa itu IQ? Intellectual question. 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 Apa itu EQ? Emotional question. Apa itu SQ? Spiritual question. Nah, jadi ini ada tiga perangkat dalam diri manusia yang melahirkan sifat dan jenis manusia bermacam-macam. Nah, kecenderungan kadar. Ada ayat man sabbihis marabikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Nah, menurut sementara peneliti yang menjadikan si fulan begini begitu itu tergantung kadar dalam jiwanya. Karena sikap itu adalah produk dari jiwa. Nah, sehingga kita mengenal dunia akhlak. Akhlak itu produk dari hasil pengelolaan jiwa, lahirlah akhlak. Nah, ada akhlak yang terpuji, ada akhlak yang tercela. Itu produk, bro. Nah, yang pertama, ada tipe orang yang IQ-nya negatif. Nah, IQ negatif ini bukan berarti bodoh, tetapi memang agak sedikit minim. Supportnya minim. Jadi IQ itu, intelektual itu kemampuan berpikir, kemampuan menerima informasi, kemampuan mengabstraksi sesuatu. Sehingga lahirlah ide, gagasan, itu produk IQ. Nah, ada orang yang IQ-nya minim. Sampai dulu di film Dono Kasino Indro, ayat judulnya IQ jongkok. Nah, gitu. Nutug itu mah. Di IQ negatif ini bukan berarti bodoh, tapi memang boleh jadi dia tidak mendapat kesempatan untuk mensupport jiwanya dengan pengetahuan. Boleh jadi orang ini lengah dengan itu, yang membuat IQ-nya negatif. Terus EQ-nya negatif. Nah, ini IQ itu kan emosi, emosional, kemampuan mengelola diri. Itu kemampuan mengelola diri, nafsunya dan diri orang lain. Nah, itu emosional. Jadi orang yang punya IQ-nya bagus, dia bisa mengelola kejiwaannya dan dia pun bisa mengelola jiwa orang lain. Nah, kalau negatif, dia tidak akan sanggup. Itu. Tapi spiritualnya positif. Jadi orang menawan, kalau kita berkata pengetahuan agamanya dominan, maka orang ini akan melahirkan karakteristik dogmatis. Itu. Di dogmatis adalah sulit menerima informasi baru, sulit. Itu. Tidak sekedar sulit, bahkan tertutup dari informasi-informasi yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Nah, tertutup. Baik atau tidak? Di sini tidak dikatakan baik atau buruk. Tapi ini tipe sementara. Jadi ini bukan harga mati ya. Karena manusia itu makhluk yang berkembang, berubah. Ada yang dogmatis sementara. Ada tidak orang yang menolak televisi? Ada. Ada tidak orang menolak internet? Ada. Menolak handphone? Ada. Baik atau buruk? Tidak saya katakan baik atau buruk, itu pilihannya. Jadi di sini kita bukan untuk memburuk-burukan orang, tidak pula untuk muji-muji orang. Yang kita puji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau di antara kita ada orang yang tipe dogmatis, sulit menerima informasi. Sulit berkembang, sulit bergeser, gitu stuck. Nah, itu dogmatis. Karena kalau bicara dogmatis, satu di antara agama itu dinamai agama karena ada dogma di sana. Sholat, dogma itu. Bisa ditawar lagi. Gitu.
Di dalam agama apapun ada dogma. Semua agama. Termasuk Islam. Nah, jadi walaupun sulit kita cari maksud tujuannya atau maknanya itu gak akan sampai karena itu dogmatis. Artinya dogmatis itu sesuatu yang memang oleh nalar kita tidak akan terjangkau. Yang kedua, ada tipe orang yang EQ-nya negatif, EQ-nya positif, SQ-nya negatif, maka ini orang tipe sementara apatis. Apatis itu orang yang masa bodoh. Tidak peduli dengan dirinya, bahkan tidak peduli dengan orang lain. Lebih jauh lagi kalau bicara SQ spiritual itu agama, dia pun orang yang gak peduli dengan agama. Gampang. Nah itu apatis bro. Dikarenakan support agamanya minim. Support agamanya minim, support pengetahuan minim, nu gede emosi. Ah ini tipe akan lahir sementara orang yang nggak peduli. Sampai Nabi Muhammad SAW menyampaikan ada umatnya yang tidak peduli dengan Al-Quran. Dan yang negatif nih SQ nih. Itu sebutnya salah mahjuro. Inna qaumi takhazu hadzal Qur'ana mahjuro. Sesungguhnya kaumku akan menjadikan Al-Quran barang yang tidak diacuhkan. Artinya dia apatis dengan Al-Quran. Tepaduli. Sudah apa itu? Al-Furqan ayat 30. Oke, baca silakan Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا Allah. Rasulullah SAW berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Jadi sesuatu yang diabaikan. Tipe orang ini sementara kondisi spiritualnya minim. Karena spiritualnya minim sehingga perhatian terhadap objek-objek spiritual pun minim. Itu. Hingga kalau jatuh hingga jongkok, maka dia akan termasuk orang yang menyepelekan bahkan mengabaikan Al-Quran. Baik atau buruk? Saya tidak mengatakan baik atau buruk. Tapi itu tanda-tanda spiritualnya negatif. Nah baik buruk mah hanya milik Allah saja. Kita belajar saja. Yang ketiga, ada tipe ini model pembelajar ini. Sampai IQ-nya positif. Sederhanalah sebutnya ya di orang mah. Kutu buku atau kutu kupret. Kutu buku. Nah, jadi dia orang yang gemar baca. Sehingga IQ-nya positif. Tapi EQ-nya negatif, SQ-nya negatif, lahirlah orang ini idealis. Gitu. Dia tidak bisa berbaur dengan orang lain selain dengan yang satu pandangan dengannya. Yang satu ideal. Yang satu gagasan. Gitu. Jadi ideal itu dikata ide. Ide itu sesuatu yang muncul dalam jiwa. Muncullah ideologi. Gitu. Idealis. Orang yang idealis ini sulit untuk berbaur. Dia sulit untuk berhimpun dengan yang beda karena punya pandangan sendiri.
Cek orang mah tuh bisa. Gitu. Walaupun boleh jadi, nah itu kurang tepat. Itu idealis. Nah, pernah mendengar saya tahu ini idealis. Nah, itu kan itu tak kekeh. Gitu. Kekeh kudu kitu. Gitu. Yang keempat ada tipe IQ positif, EQ positif, SQ negatif. Jadi pengetahuannya lumayan, pengendalian emosi lumayan, cuma agamanya minim. Nih orang ini akan jadi orang yang pragmatis. Jadi anu tipe pragmatis mah dia mau bergerak lamun aya untung manehna. Kalau tidak ada keuntungan untuk dirinya, dia tidak mau. Gitu. Jadi pragmatisnya keuntungan, gitu. Kemudahan, instan, yang fokusnya kepada diri sendiri. Hayu kemana? Kan itu orang iya naon kerja bakti. Ya pian weh. Weh hoream. Beli sabaraha? Ente nilai salah moal lah sok. Naon kerja bakar riwa wakeheng itu menang naon. Nah itu tipe pragmatis. Kudu aya cuan wae. Nah, iya tipe ya Mr. X pisan ya. IQ-na negatif, EQ-nya positif, SQ-nya positif. Orang ini cenderung filosofis. Filosofis. Mr. X ya. Gitu. Jadi kalau filosofis itu memang agak sedikit ekstrim terhadap naskah teks. Gitu. Jadi cenderung dengan akli. Nah, tidak dengan nakli. Itu filosofis. Nah, ini visioner nih. IQ-nya positif, EQ-nya positif, SQ-nya positif. Nah, ini visioner. Nah, seimbang ya. Ayo judul kita malam ini. Wah, kalau ini kan kita banget lah gitu. Amin. Mun mang ade pisan lah gitu. Aya yang negatif kabeh, IQ-na negatif, EQ-nya negatif, SQ-nya negatif. Ya orang yang oportunis, selalu mencari kesempatan ya mah. Jadi mun aya senangna aktif, udah cas kita. Tipe oportunis. Oportunis kesempatan. Gitu. Jadi ya bisa nyambung jeung iya, itu bisa nyambung ya. Jadi bahwa ini dalam diri kita enggak akan 1, 2, 3 atau 4. Ada tipe IQ positif, EQ-nya negatif, SQ-nya positif. Ini orang yang jatuhnya rasionalis. Kudu kahati ku akal wae. Nah, sampai orang-orang yang ada ekstrim rasional, ada ekstrim yang dogmatis, ada ekstrim yang pragmatis, ada yang ekstrim filosofis. Nah, jadi lamun ningali ieu karena diri orang yang sebelah hiji di dia. Gak mungkin satu. Apakah ini baik atau buruk? Tergantung situasi dan tempat. Dogmatis itu baik kalau pada tempatnya. Apatis pun baik kalau pada tempatnya. Termasuk idealis bagus. Jadi baik buruk itu di dalam Islam bukan sesuatu karena baik atau buruk, tapi tidak sesuai dengan tempatnya. Itu. Contoh kecil, bunuh orang baik atau buruk? Tergantung. Yang dibunuh siapa? Yang bunuh siapa? Yang dibunuh seseorang yang telah mengkorupsi 600 T. Siapa yang membunuhnya? Algojo. Lewat keputusan pengadilan. Bagus. Kenapa dia dibunuh? Karena dalam peperangan. Bagus. Jadi bunuh orang itu tergantung tempatnya. Lamun perang kumaha? Oh ya, kenapa gancang-gancang perang mah. Lamun teu ngamaehan dipaehan. Gitu. Tong kieu
Geus musuh geus menyerah, geus beunang ku urang, aduh mayahan teh dosanya. Jadi urang nu dipayahan gitu mah atuh tibalik. Anas ku aing teu dipayahan jadi mayahan. Tergantung. Gitu. Tapi ada dosa yang memang mutlak eueuh istilah situasi tempat. Naon contohna? Zina. Nah, zina mah tanpa kecuali tah mah. Damang kapepet urang eueuh kapepet lo eta mah teu bisa kapepet kumaha. Gitu. Iya enggak bagol gitu tuh bisa tah mah. Gitu, diancam pohon gitu. Susah itu ya. Nah, itu termasuk tipe karakter orang. Jadi yang visionaris ini orang yang ISQ-nya spiritual quotient-nya itu positif, emosional quotient-nya positif, IQ-nya positif. Nah, kita bicara tentang yang ini. Jadi positif kabeh mah tuh. Dia bisa mencerna informasi, berarti tuh IQ teh. Dia bisa memahami informasi, dia bisa mengabstraksi informasi, dia yang bisa mengendalikan emosi, diri dan orang lain. Dia pun punya kedalaman terkait keyakinan. Wah, yuk positif kabeh ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Allah memberikan gambaran secara umum lewat Al-Quran dengan bentuk doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab neraka. Di satu sisi kita diberikan pinjaman oleh Allah kekuasaan, kekuatan, termasuk kepandaian, termasuk aneka kemampuan, tapi pada saat yang sama kita itu diatur dan ditetapkan oleh Allah. Karena hidup manusia di sini sudah Allah tetapkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kita di sini waktu hidup kita dibatasi. Yang pertama nih, waktu dibatasi. Yang kedua, ditugaskan untuk beribadah. Coba silakan Pak Evan baca Surah Al-Isra ayat pertama. Surah 17 ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi
haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwasyami'ul basyir. Allah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, sallallahu Nabi Muhammad. Jadi ayat ini menjadi sebuah momen besar, kabar besar bagi muslim pada masa itu sampai hari kiamat, termasuk kita hari ini yang kemarin di hampir semua tempat diperingatkan kepada sesama kita lewat peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimatnya itu subhanalladzi asra. Subhana. Subhana itu kalimat subhana atau subhanallah yang lebih akrab di telinga kita itu tidak pernah ditempelkan oleh Al-Quran kecuali terhadap sesuatu yang menghebohkan. Sesuatu yang di luar kapasitas manusia, yang tidak terjangkau oleh akal. Sehingga sesuatu itu mencengangkan, bahkan menggegerkan, menggemparkan. Nah, itu subhana. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi Nabi Muhammad SAW sebagai subjek atau objek? Sebagai objek, diperjalankan Nabi berarti. Allah memperjalankan, berarti Kanjeng Nabi diperjalankan. Nah, sebetulnya itu sebuah kesadaran kepada kita. Kita hidup di sini maunya berjalan sendiri atau diperjalankan. Sehingga kita diperkenalkan dalam dunia agama kita kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya kekuatan untuk berbuat apapun kecuali apa yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat kita beramal agar kesadaran itu hadir, maka disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam kesadaran kita, tidaklah saya berbuat ini kecuali ini atas izin Allah. Dan tidak bisa dilekatkan kalimat bismillah kecuali dalam kebaikan. Dalam kemaksiatan itu tidak sah. Mau mencuri bismillah dulu tidak bisa. Mudah-mudahan ya maling bismillah lama itu terjadi dosa. Berarti kan maling syar'i berarti biasa. Allah memperingatkan manusia itu boleh beriman, boleh kafir. Cuma Allah peringatkan lamun orang jika kita memilih kekafiran, Allah tidak akan ridho. Kita di sini kan diajarkan, ditanamkan dalam pemahaman Al-Quran dan Sunnah untuk mencari keridhaan Allah. Allah memberi kebebasan, tapi Allah teridho. Seperti seorang orang tua melarang anaknya berbuat begini, begitu, anaknya maksa. Cek kalau tak jigdeing kayak gitu mah, hayang gitu mengan kuring teridho. Nah. Surat apa itu? Bukan. Surah Az-Zumar ayat 7. Al-Kafir pilihan aja. Silakan Bapak. Az-Zumar ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bidatis sudur. Allah. Jika kamu kufur, sesungguhnya Allah tidak menukarnya. Dia pun tidak meridhoi kekufuran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi syukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhan mulah kembali. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada. Seluruh Nabi Muhammad. Jadi kalau manusia tetap memiliki kekufuran, Allah persilahkan, tetapi Dia tidak akan meridhoi. Terjadi kekufuran itu, kemaksiatan terjadi, dia pun ingin itu bisa terjadi, tapi Allah tidak ridho. Nah, itu satu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil, tadi ingat kuncinya tadi, subhanalladzi. Sudah subhanallah. Subhana itu dilekatkan terhadap informasi yang menghebohkan, mencengangkan, mengagetkan, mengejutkan. Apakah informasi yang mengejutkan itu hanya peristiwa Isra Miraj? Banyak semua nabi. Ketika Musa memukul tongkat di laut terbelah, heboh, tercengang, geger. Ketika Nabi Isa alaihissalam sudah bicara dalam buayan, tercengang. Maryam hamil tanpa kawin, tercengang. Siti Sarah hamil di usia jompo, di usia renta, monopos, heboh. Semua hamba Allah, satu tanda akan diberikan dalam hidupnya, membuat dunia hidupnya geger. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Lamun orang teh hirup kurang, jika kita hidup di sini dengan usia yang telah kita habiskan, kira-kira keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita, orang teh tercengangnya dengan kita hal positif atau negatif? Nah gitu kan. Kalau negatif, isyarat dia berkawan dengan setan. Kalau positif, itu isyarat dia berkawan dengan Tuhan. Bagaimana perasaan orang tua ketika mendengar anaknya membunuh orang lain? Tercengang? Terkejut? Positif negatif? Setan. Bagaimana kita tidak percaya, sulit akal menerima seorang kiai cabul? Geger? Heboh? Tercengang? Positif negatif? Setan. Jelas? Nah sekarang Anda coba tanya diri Anda. Lamun tengah hebohkeun, tah itu jelas ya. Urang jeung saha gaul teh itu. Maka di Quran ada dua kata yang kontraproduktif. Ada i'budullah, ada la ta'budu syaiton. Kalimatnya sama. Jangan mengabdi kepada setan. Setan punya jasa apa?
nyiptakeun maneh henteu. Karizkian henteu, mending nurut. Maka ujungnya pakai takilun. Walaqad adalla minkum jibilan katsiran afalam takunu takilun. Sebelum kamu sudah banyak orang-orang yang ngikuti jejak setan. Kenapa kamu tidak berpikir? Nah, pernah tuh orang berkawan jeung setan. Lila teuing. Jadi emang ngerti ngalakeun. Mun kitu hijrah aya abi kumaha? Nanti gua gimana dong? Sepian lagi deh. Nah, kuncinya ada di kata abad. Nah, jadi ingat waktu kita dibatasi, nggak akan lama. Dibatasi, bro. Apa itu abad? Sederhana. Abad itu lahir kata dalam bahasa kita abdi. Dan alhamdulillah tanpa kita berbangga-bangga dengan suku, hanya suku Sunda yang menjadikan kata abdi kepada sebutan diri sendiri. Yosko abdi. Berarti peradaban Sunda dulu sangat religius. Abdi. Namun beri itu nyong. Arab wae anak. Teu abdi, Arab bro. Anak. Benar teh? Eta tempat turunna Quran, lain abdi, anak. Lamun Kalimantan naon? Ulun. Lamun Jawa? Hah? Ulun juga? Kulo? Ulun juga tuh sama net. Kalau NTT? Sampai NTT katanya. Beta. Kasih ibu kepada beta. Itu aku gitu loh. Gitu ya. Ada awak, itu kan gua gitu. Macam-macam. Kalau Indonesia saya, aku. Tapi Sunda punya peradaban yang sangat religius. Dari mana kita tahu? Dari linguistik bahasa. Disisipkan kepada diri kita itu abdi. Insya Allah abdi dongkap. Itu. Walaupun pemahaman ini sudah memudar, membias dalam pemahaman orang Sunda sendiri. Karena tidak diperkenalkan secara maknanya. Muncullah aing begitu Pak. Leuwih kana resep ngomong urang Pan. Gitu. Apa itu abdi? Sederhana abdi itu dia yang fokus berbuat, yang penting tuannya bahagia. Dia tidak peduli masalah imbalan. Yang jelas fokusnya perbuatan itu bagaimana caranya sang sayyid bahagia. Kalau orang sebut sayyid. Kalau Tuhan sebut dengan ilah. Nah, orang yang paling baik mengabdi, dia yang berpikir, apakah jikalau saya begini, Tuhanku senang atau tidak? Tadi kan Allah mengetahui isi hati manusia. Kalau kita meyakini Allah mengetahui isi hatimu, kondisi hatimu saat ini diketahui tidak oleh Allah. Kira-kira Allah senang atau tidak? Jawab sendiri. Walhasil, sepanjang Nabi Muhammad SAW sebelum diisrokan kurang lebih selama 12 tahun kenabian, beliau selalu berbuat sesuatu yang fokusnya membuat Allah bahagia. Sampai terungkap kalimat yang sangat indah saat dilempari sebelum diisrokan itu di Taif
oleh masyarakat Taif, Bani Sakif sekampung dengan batu-batu yang besar dan tajam. Tuh jeung Wades. Masa keur ka Taif, Wades batuna siga di urang teh sareukeut. Siga batu dinding nah, batu sok geujeun eta tah. Tah anu kana dieu tah. Tah batu kieu. Sareukeut tuh kieu mah tuh. Sampai Nabi Muhammad berdarah-darah, tapi ketulusan jiwanya sebagai abdi Allah yang sejati, dia tidak pernah menolak. Teu kieu aing teh nabi, henteu. Aing ka urang pada posisi teh naon atuh ketua ormas yang paling. Aing teh pendiri ormas reungit, aing teh. Saat dilempari berdarah-darah, ditawarkan balasan oleh malaikat Jibril atas izin Allah. Nah, apa jawaban Nabi Muhammad SAW? In lam takun ghadabun alayya fala ubali. Jangankan dilempari batu sekampung, lebih daripada ini, saya tidak peduli selama itu bukan tanda Allah marah kepadaku. Beliau terbukti abdi sejati. Tidak bergeser sedikit pun. Urang mah karek sengklek duit saminggu kan. Allah teh pohoeun gitu ka aing teu ngabagi. Dah. Boa-boa market mikain teh tengah lewat ka dieu bener jalur gitu. Itu dompet yang pernah kudu kieu ka langit gitu kosong teh. Karena saat ini Indonesia dalam hal ekonomi sangat buruk, bro. Kalau kita Google, kemiskinan itu hanya 8%, sekian. 8,4%. Kalau itu dijumlahkan orang hanya 4 juta orang. Satu Indonesia. Dan ternyata oleh peneliti itu hoax. Yang real 56% miskin. Termasuk urang. Hese ngalah duit. Laras ngek-ngekan. Kuat ngajual bilatung tak cimot oge atuh. Di komplek ngawarung kabeh coba deh kumaha. Itu Ci. Warung. Wah, tuh ribut atuh. Kumaha coba warung wae Pak udah sawarung. Urang udah kumaha nganggur. Tak jarang tah kemari Ustad Adi. Gara-gara rambutan pasea. Gitu, Bro. Saking emosi orang sekarang itu kecenderungan negatif. 56%. Prabowo mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah. Maka fokus beliau pan memberikan makan gratis, lapangan kerja sulit bro diciptakan hari ini. Benar teh? Sampai Epan ke Kalimantan gitu, dari cita-cita lain teh. Gitu. Kapaksa. Benar teh? Dapat taman di dia gitu. Bikin Ustad ADG ternak jaya dari cita-cita. Opportunities sugana tuh. Oportunis tuh. Gitu. Sugan. Gitu. Nah. Ya jadi angga krokodil ini baik, tapi itu bukan yang diandalkan kita di sini sebagai muslim. Tugasmu tingkatkan kualitas sebagai abdi. Nanti Tuhan yang perjalankan. Kalau kamu mengejar ideal-idealmu, kamu akan capek. Tapi lamun urang nurut ke Allah, Allah akan perjalankan kamu tanpa sadar.
yang membuat dunia lingkunganmu akan tercengang. Ternyangka si eta bisa gitu. Nah bisa gitu. Rawas. Tak lain kemampuan manehna. Itu izin Allah, karunia dari Allah. Seperti Nabi Muhammad SAW diisrokeun teh sebelumnya kanjeng Nabi ngadoan teh. Mentan teh. Henteu. Sukani Allah isrokeun atuh. Emang aya diisrokeun? Belum. Nabi pun tidak tahu karena sebelumnya tidak ada nabi yang diisrokan, cuma Nabi Muhammad doang. Bahkan kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah menduga dirinya akan jadi nabi. Cuma karakter abdinya sudah melekat dari kecil. Seketika diperintahkan oleh Tuan yang menyuruh Nabi menggembala kambing, Nabi gembalakan kambing itu dengan baik. Ngarit pun urang teh mah, ngangon walau tak dibayar upah sepeser pun. Yang penting Nabi fokusnya membahagiakan orang. Beda jeung sirah urang geus kariruh anjing. Geus kariruh anjing. Tah anu warna beureum kieu, anu geus kieu, geus kieu we. Kudu aya duitan wae naon teh. Geus kieu we. Dijanjikan yang meleset, kiruh langsung. Maka kalau itu ada dalam diri kita, pertanyakan dengan kepada dirimu sendiri, sebetulnya kamu itu hidupnya untuk apa? Apa kamu tidak yakin dengan Allah Maha Besar? Allah Maha berkuasa atas segala urusan. Tinggal sesuaikan orang jeung Allah, gitu kayak hese. Sok mun urang boga kemampuan, sok hayang naon, jalankan atuh. Mun boga kabisa, sok atuh bisa naon. Buktina geuningan memble. Ya, udah teh. Akhirnya spiritual begitu turun, mun turun terus bahaya, bisa jadi putus asa. Terlebih kondisi hari ini tadi ekonomi keur susah. Maka di imah ge cacak imah di lemur di gunung imah teh. Nanjak teu kaur pantau molongo nu bersaban teh juljol. Bentukna ngamen lah, nuntun anu buta teh lah. Bentukna nawarkeun dahareun semi maksa teh lah. Lain ngajua tulungan abi lah, tulungan abi. Naon? Aduh abi teh teh. Naon? Tegaduh pada malan ai nyungkeun piraku ieu nya tadi jual ieu pempek 10.000 lah tulungan abi man sana abi mah sakical abi nyungkeun bantosan nepi ka kitu saking sulitnya peluang bro. Mata lamun diri urang posisi urang tidak baik kesempatan akan tertutup itu. Mata alhamdulillah bala dididik ku guru maneh hirup bakal ngalaman zaman susah. Ulah bicara kemampuan, tapi jadikan pribadimu berkualitas. Jangan pernah kamu mengkhianati siapapun. Jangan pernah kamu menipu siapapun. Jangan kamu pernah menyakiti siapapun. Paling jelema degetan. Itu jembatan rezeki. Ternyata betul. Itu. Selama berkawan, berganti kawan. Tah, Mr. X teman kecil saya can pernah saya memboga musuh. Di Tamim nepikeun ka 32 tahun can pernah boga musuh. Can pernah aya batuan hiji ge nu kasus nginjem pinjam meminjam rek barang rek duit can pernah. Matak ninggalkeun teh jong-jong masalah. Komo jeung cabul mah. Iya, abdi. Dikuncina, Bro. Nah, gimana caranya nih? Nah, ini hal menarik nih. Ari Quran teh berita hungkul atau mengandung petunjuk? Bahkan rahmat bagi orang-orang beriman. Rahmat itu kan isyarat kemudahan, bro. Orang yang dirahmati Allah berarti dia akan mendapatkan kemudahan. Jadi mudahnya itu bukan dia mampu, karena Allah yang permudah.
Surat apa? Surat Yunus ayat 57. Silakan, Bapak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Allah. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu penyakit yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Oh, saudara Nabi Muhammad. Jadi dia Quran itu mengandung sifat. Apa itu sifat? Penyembuh penyakit yang ada di dalam dada yang akan membuat dia terbatas untuk bergerak. Contoh, kita mau datang ke tempat ini, seandainya di tempat ini ada musuh atau ada orang yang kita benci saja, kalangan mau, kalangan tuh, dain kurang nyewa, nabat yang nyewaan tuh. Ya, Pak Bindra. Oh siap, masya Allah. Masya Allah, sama Sakinah. Ya Allah. Siap, Bindra ya. Assalamualaikum. Awas penutupan mirian heula nya. Alhamdulillah. Ya, Pak Bindang gak bisa duduk sama kita. Ada saudara yang meninggal di Ciamis. Ya, semoga husnul khotimah. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi pertama mengandung sifat, yang kedua rahmat, yang ketiga petunjuk, sifat huda wa rahmatun lil mu'minin. Kalau kita melihat tempat yang dijanjikan Allah bagi orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah jannah, sorga. Yang mana sorga itu seringkali di dalam Al-Quran dikabarkan bahwa di sana ada sungai yang mengalir. Saya tulis tuh, tajri min tahtihal anhar. Saya mau tanya, kalau di dunia itu lebih indah laut atau sungai? Laut. Objek wisata itu jarang sungai, komo di Indonesia. Kalimantan aya sungai objek wisata? Sebagian ya. Tapi nggak seindah laut, bro. Kenapa sungai itu yang dijadikan padanan kata di surga, kok kenapa bukan laut? Berarti mengandung pelajaran. Gitu ya, angga krokodil. Matak ente resep karena buaya muara. Aya apa buaya laut? Ada nggak? Ada satu. Ya kita nyerah aja lebih jauh, lebih tahu kan, lebih paham tentang reptil. Oke. Jadi tajri itu mengalir.
Tajri, kata jar. Ada kitab kan Jurumiyah, muncullah. Kitab Jurumiyah, ngalir itu. Jadi orang yang di kitab Jurumiyah itu, dia dianugerahkan pemahaman terhadap bahasa Al-Quran. Lalu dia tulis dalam sebuah buku tentang isim, fa'il dan seterusnya. Domir gitu tah. Semua tentang ilmu alat. Lalu si buku itu dilempar ke sungai. Lalu dia bermohon, ya Allah, seandainya tulisan ini bermanfaat, jangan larut dengan air. Si tinta itu dialungkeun eta kitab. Itu ngalir, Jarmiyah. Ayo mengalir, Jarmiyah. Sampai di muara sungai, eta tulisan weuteuh. Dan sampai sekarang kitab itu wajib dipelajari oleh santri. Dinamailah Jurumiyah. Urang kabeh hampir can pernah diajar. Mata clear. Salahmu dewe. Fokusnya ini Arrow. Fokusnya Kama Sutra. Majalah Playboy. Ngalir, bro. Jadi tajri, ngalir. Min tahti. Tahti itu apa tuh? Di bawah. Oke. Tahti itu di bawah. Ingat, Quran itu bahasa sastra. Bukan bahasa kaleng-kaleng biasa ini. Dari kata tahti muncul kata tahta. Oke? Muncul kata tahta. Sampai dijadikan nama grup band tahta. Ada Bang Tama grup tahta? Ada. Tahta itu kekuasaan. Oke? Jadi si air itu mengalir di dalam kekuasaan. Anhar teh sungai. Jangan tertawa ya, jangan tertawa. Sungai dalam bahasa Jawa disebut kali. Kita pernah mendengar kali jaga. Sebetulnya bukan kali jaga, tapi jaga kali. Kali dalam bahasa Indonesia kan kali itu kieu dikalikeun. Nah. Nih. Kita mendengar di televisi Sunan Kalijaga cicing gitu-gitunya. Apa Anda percaya? Konyol. Anda terlalu kartunis. Mana mungkin ada tuntunan agama yang nyuruh kayak begitu? Itu simbol bahwa dia, Raden Fatah itu menguasai aliran sungai. Dalam arti dia menguasai gelombang kehidupan. Oke. Nah, kalau saya lihat sungai, gitu, ngapa kita? Iya, tanah cekung, ada air. Nah, Anda fokusnya sebut sungai itu yang mana? Tanah anu dekokna, cairna, batasna, atau diameternya, kadarnya, atau alirannya. Yang fokusnya, nah ini fokus orang beda-beda. Yang dimaksud oleh Al-Quran mah aliran. Orang berkata hidup itu mengalir aja. Ngalir aja. Alir. Alirkeun ka dieu. Ini sungai Alukuwah ini sangat panjang. Sampai Mang Gatot duduk di sini butuh berapa tahun hidup? Hah? Bukan saat umur berapa, Anda berapa tahun? 32. Umur 32 baru ke sini. Ini panjang aliran sungai ini. Maka si sungai ini
Kalau ada orang di sini modal, terbawa arus sampai ke lautan. Naon cenah? Apa pesannya? Nah, iya mau ka baca, lamun ku dogmatis malah benang. Iya wilayah filosofis. Gitu. Jadi ada kalanya siga muka baud teu bisa dipaksakan kudu obeng el ieu teu bisa. Letik deh. Matak di wahajarnya komplit tuh obengna. Obeng kemang gitu, ya. Obeng tatangkalan. Gitu. Obeng kalapa, obeng Inggris, obeng Swedia aya. Oke. Sungai ini mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Dia menyerah sifat air itu sesuai dengan bentuk wadah yang dia datangi. Itu gambaran bro, lamun hirup orang hayang berhasil, ikuti bentuk ruang yang kau dimanapun kau berada. Nabi berpesan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Bahkan, nah, si air ini tuh kuasai. Semua aspek hidup kita kuasai. Anda di sini, sebagian kita ada peran sebagai suami, kuasai. Kalau Anda tidak menguasai bidang suami yang Allah lekatkan dalam hidup Anda, siap-siap Anda akan jatuh di peran itu. Dia ngalir kan? Kita seringkali menuduh istri kita gini gitu, enggak selalu berubah-ubah kok. Kitanya yang berubah. Kita yang enggak tetap, kita yang enggak mantap. Sebagian kita ada yang berperan sebagai ayah karena Allah berikan anak. Nah, peranmu sebagai ayah kuasai. Dan ngalir aja. Berarti si anak harus di bawah kekuasaanmu. Tapi kekuasaan itu bukan berarti Anda otoriter, bukan, Anda kendalikan. Maka muncul ada kitab Safinatun Najah, perahu keselamatan. Anda nahkodanya. Kita sedang di sini, saya di sini sebagai pembicara, saya harus bisa menguasai medan ini. Di tempat lain saya ditugaskan sebagai pengajar, saya pun harus menguasai. Semua lengkap, IQ, EQ, SQ. Nah, walhasil kalau kita diberi kesempatan oleh Allah selalu berkembang dengan banyak orang, kalau Anda skill ini bagus, Anda akan menjadi orang yang dicintai. Tah cinta itulah yang menjadi sebab datangnya rezeki. Orang mah hayang dipikanya aku batur, tapi gawe ngaretkeun batur wae nya aku mah. Aing mah teu butuh batur, aing mah teu perlu ka batur. Mana eta dogmatis kitu teh. Ting mah aing mah aloh we, dogmatis kitu teh. Akhirnya susah sendiri. Da Allah menekatkan hukum. Bisakah kita zikrullah tanpa manusia? Gak mungkin bro. Lah emang agama rupan aku mah. Emang pernah panggil dia? Kebayangkeun naonna? Tapi ketika kita datang kepada orang tua yang sedang sakit, dalam hal lain, kondisinya memprihatinkan, langsung pan, halo. Maka itu sebab kenapa Islam menuntun jenguklah orang yang sakit supaya kamu bertemu dengan Tuhanmu. Tah paenda kabaripan motokeun wargina keur kieu. Ieu urang siga gering ripuh tadi ngobrol. Jadi wargina Pahendra itu sudah beberapa kali divonis sahoskeun maot. Tapi da can waktuna.
Itu sebab kenapa kita sangat dianjurkan untuk mendatangi orang yang mati. Di situ kau bisa bertemu Tuhanmu. Dalam jangkauan kesadaranmu. Halo. Ternyata ujung-ujungnya mati juga. Muncul doa harapan. Allahumma sa'alka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma sa'al husnal khotimah wa na'udzubika min su'il. Jadi aneh aya jelema deket jeung Allah tapi nyampekeun jelema mah bisa, Bro. Mata istilah hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi kalau ininya bagus, Anda akan menjadi orang yang dipercaya. Sudah dipercaya, disayangi lagi. Kalau Anda IQ-nya bagus, Anda akan menjadi orang yang direferensikan. Mun tiruan ieu seimbang, geus teh. Tinggal nungguan takdir Allah. Kumaha? Kayak dialirkeun ku Allah, pang diperjalankeun. Kaitu maneh, kaitu maneh, kaitu maneh, kaitu, kaitu, terus. Dia akan tumbuh berkembang. Da anger anu kunci nama di Allah, Bro. Nah itu, jadi visioner muslim itu sebetulnya intina kumaha carana urang jeung Allah nyambung. Terus jalankanlah hidupmu yang saat ini apa, kerjakan yang terbaik. Tah paepan kamari saya ngaji jeung jamaah ieu kontriyah. Orang-orang konter. Kenal jeung Ilong, Ridwan, pokoknya jeung itu kenal tuh. Jeung Barkum, jeung Bang Jayan. Kenal. Jamaah kontriyah. Itu maksudnya apa ya? Jadi semua yang ngaji ini itu orang-orang yang bisnisnya dalam dunia konter. Oh. Tahu cuma Mang Epan? Oh, Epan Go Green? Oh iya tahu. Asalkan go mad menuju gila gitu. Di Go Green. Mereka mengeluhkan, aduh sementara ini mohon maaf gimana caranya menyikapi hidup saya sebagai pegawai konter, pebisnis konter yang omsetnya cenderung jatuh terus menurun. Penjualan terjun bebas. Sementara dapur kudu ngubul terus. Kumaha ieu teh? Saya jawab jangan cuma dunia kontriyah gitu. Ya. Dunia kontainer ge bermasalah ya. Gitu. Ini adalah pelajaran dari Allah. Sebenarnya bukan persoalan karena di sini tugas kita hanya beribadah kepada Allah, kerjakan yang terbaik. Nah, kalaupun itu sudah tidak dapat mendatangkan rizki sebagaimana yang kamu harapkan, siap-siap ku Allah akan dipindahkan. Itu. Jangan beranggapan ini final Anda sebagai petugas konter. Pegawai konter, mau hidup itu mengalir, Bro. Tinggal kitanya mau nggak ikuti aliran itu. Sering kali pancaipan terjun, Pan. Ayah cai nu merungkut. Hah? Ayah cai nu merungkut pas terjun. Cici tuh tinggal tendoro lima kiki tuh ada terus gitu juga bangkong. Oh, naik anak enggak drag. Disebut air terjun. Terjun itu enggak apa-apa. Ketika terjun akan menemukan wadah baru. Sok urang keur gawe pan gaul jeung saha? Jeung gawe jeung babaturan sa kantor pan. Jeung eta grup teh pan settingan pecat teh pan eureun pan jeung pangangguran deui pan tah eta wadah deui kumaha carana yang nganggurna jadi nganggur pegawai negeri gitu. Nganggur negeri. Ada hikmahnya, Bro. Boleh jadi orang mun gawe tuluy, orang mau pernah peduli dengan spiritual. Maka rugi lamun orang geus diberi kesempatan ku Allah disia-siakeun. Allah mah tidak pernah berbuat hal yang sia-sia. Tadi pan urang anu sok nya-nyakeun kita sendiri. Menyia-nyiakan. Gitu. Nah, naudzubillah min dzalik. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi, nah, ngalir aja. Ikuti aliran itu gitu. Kalau mengalir berarti hirup.
Jadi seperti kajian kita, kuliah kita kan sering ngalir tuh. Selasa di dia, Rabu kemana? Ikuti aja. Semis kemana? Terus ikuti aja. Tong burungkut. Mau cai. Terus bermoral lagi. Setiap tempat yang ditemui oleh air itu bermacam-macam. Kadang tempatnya menyeramkan. Penuh dengan buaya. Ngalir deui penuh dengan tanaman yang hijau. Kadang curam jatuh. Ngalir deui terus. Kadang anu nyokot niu. Oh, gitu. Kadang dipodolan cerot. Terus ngalir sampai ke lautan jernih dan menari-nari. Bisa menampung semua hal yang ada di muka bumi. Kapal katampung, pesawat dombas katampung. Coba kumaha. Dan dia berjoget-joget terus. Ombak itu. Sampai saya ke sekolah nanya kunaon obat aya ombak di laut. Eta teh ku angin cenah cek guru teh. Sampai disuruh pe ka laut tuh jeung si Habib 7 peuting. Saat di pesisir pantai hayang ngabuktikeun bener angin da lain atuh. Angin eueuh ieu teu geuningan. Naonnya? Ternyata kekuasaan Allah. Aya perena eueuh. Ombak eueuh perena terus. Aneh eta ombak keur di laut mah jelas pan gitu naik pan. Set ku si Yogi di emberan di toko ember set. Kayak mah cicing enggak cicing. Tadi pada joget cicing. Hah? Bener? Walhasil orang yang sudah sampai di muara makrifat tidak akan bisa disakiti. Tidak akan bisa dicuri. Tidak akan bisa dijolimi. Mataklah khaufun alaihim walahum yahzanun. Kenapa? Karena jiwanya sudah seperti samudra. Lapang. Diuyahan mau jadi pangset. Gitu. Sok asup alungkeun cuka sabaraha konter mah diaseup. Pabrik marjan tah kalautkeun cik hayang dibeureumman moal bisa. Moal bisa. Tapi eta teh awalna eueuran sungai tah urang teh kitu. Gitu. Urang teh sementara ieu teh cai susukan anu ngalir atau cai lencang. Tah eta pertanyaan mah. Maka manusia kalau tak mengalir cenderung beku. Aromanya akan berubah menjadi bau. Lama-lama akan muncul jentik-jentik nyamuk. Penyakit akan juljol. Maka dengan kegiatan-kegiatan yang sehari-hari kita lakukan itu, bersyukurlah setidaknya hidup mengalir. Cobaan cicing di rumah beku, jangar. Gitu. Nah, saudara Nabi Muhammad ngalir, Pak. Nah, jadi kalau aliran sungai itu isyarat lain dengan kata jalan. Lamun ala hudan di atas petunjuk, dijamin si orang itu akan mendapatkan muflihun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Gitu. Mereka orang yang sukses dan bahagia. Walaupun sebetulnya bukan cita-citanya. Mang Robi jadi pegawai konter servis HP eta teh punten cita-cita sanes. Lamun bener mah cita-cita jadi pegawai konter, jadi bos konter, nah bet pernah heula singgah bermuara di Briges heula atuh. Da teu nyambung atuh.
Dunia balap eta teh nyambung atuh. Gitu. Laras teh. Gitu. Kitu ge eta saha Yogi Purnomo gitu. Lamun ayeuna jadi ahli pengajian mah nateung momon rekaran sagala rupa atuh ka Bogor teh. Waliun. Geus jadi ketum dinya itu. Itu. Ya. Semua itu diperjalankan oleh Allah. Itu. Ya, termasuk eta Mang Nur pan. Ternyata pernah jeung Trabas oge. Guna bobolokot ke taneuh eta teh atuh. Kan ieu dongkap pemertu taneuh terus di luhur. Geuning tinggalkeun. Mr. X pan gitu. Nyoku yang ngora luhur teh. Ngurus kuya Brazil gitu. Geningan tuh jadi pebisnis kuya. Ya, jadi maka orang kudu lentur dinamis gitu. Setiap ada bidang yang baru kita datang lewat kesempatan, tawaran dari teman, siapapun, itu boleh jadi jalanmu akan menjadi lebih baik. Cokot teh heula. Gitu. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak meninggalkan kehati-hatian dan waspada. Gitu. Ngalir. Nah, singkat cerita, jadi Sungai Kalijaga teh menurut saya nya, iya. Lain cicing dunia lain cicing kumaha modar aja mah cicing mah tuh. Daharna kumaha tuh. Lain maksudnya dia menguasai aliran sungai, dia menguasai gelombang hidup pada waktu itu. Dia sanggup menjatuhkan dari anak raja menjadi seorang rakyat biasa. Coba. Kan Raden Patah tadi anak raja aja tuh didinya mah wah geus cicing di istana we kieu ngahenene. Anak raja jatuh seperti Musa alaihi salam. Dia anak raja dipilih oleh seorang penguasa tapi dia menjatuhkan diri. Tuh, jika saya terjun tuh. Matak air terjun menjadi objek wisata. Ternyata jatuhnya kita dalam kehidupan dunia nu asalna urang gawe di PHK, nu asalna maju di sepi, sebetulnya itu indah jikalau kamu bisa menemaknai hidup itu. Maka lewat filosofis tuh. Di filosofis itu orang-orang yang bisa memaknai hidup. Jadi orang yang berandangan filosofis tidak akan pernah terkeruhkan dengan orang-orang yang kebanyakan keluh kesah, orang-orang dalam keadaan ketakutan. Dia punya pandangan sendiri, dia punya hidup sendiri. Maka Nabi Muhammad SAW, Isra dan Mi'raj, bagi kita sholat itu mi'rajul mu'minin. Mi'raj itu naik. Naik itu bisa jadi kita di dunia, tapi pandangan kita langit gitu loh. Lain naik hibar gitu, bukan. Tapi dalam pandangan-pandangan, ideal-ideal, filosofis-filosofis, visionaris, bahkan tidak pernah tidak di muka bumi ini selalu terbuka kesempatan yang sangat banyak, kesempatan yang sangat lebar untuk mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Walhasil di sini kita hanya menjalankan fungsi sebagai abdi saja. Nah, mau jadi abdi sejati atau abdi yang berdosa itu kembali kepada diri kalian masing-masing. Tetapi masing-masing akan diberikan tanda oleh Allah. Lamun abdi Allah mah akan diberikan tanda yang mengejutkan dan itu hal yang positif. Lamun abdi setan mah akan datang situasi hidupnya mengejutkan dan itu negatif. Orang berkata, kalau kita berhubungan harmonis dengan Allah, akan datang rizki mendadak. Kalau kita mengabaikan Allah, siap-siap akan hilang rizki mendadak. Nah, itu menjadi konsekuensi kita dan harus dipertimbangkan. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi visual kita silakan ya, terjauh kita adalah akhirat, punya satu tempat yang di sana tidak ada lagi selain surga dan neraka, tinggal kita bagaimana menyikapinya. Nah, kemarin kita bahas di dai itu, pandangan manusia pun yang terbatas seringkali benar. Itu terlebih Allah yang maha benar pasti benar.
Tetapi manusia seringkali melengahkan tentang kabar itu. Akhirnya ditimpa kerugian-kerugian. Nauzubillahi min dzalik. Nah, sallallahu Nabi Muhammad. Oke, saya kira cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi ini pesan yang menarik menurut saya malam ini. Nah, ini Tajri Mintah Tiar Anhar. Dia menguasai aliran-aliran gitu, yang membuat dia tetap dimanapun sebagai ra'in. Maksud ra'in teh kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ru'iyah. Ra'in teh Mang Cimat pemimpin. Ra'in itu jamaknya rakyat. Ra'in itu orang yang sadar bahwa dia akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Summa latus alunna yauma izin anin naim. Nah, yang kini banyak orang mengabaikan tanggung jawab sehingga di hari kiamat banyak yang merugi. Bahkan kemarin apa tuh? Neraka nu sakitu legana heureun ku jin jeung jelema. Kenapa? Satu di antara dia lupa dia makhluk yang bertanggung jawab. Nah, maka orang yang bertanggung jawab pasti akan menunaikan amanahnya. Dan itu dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berbuat yang terbaik dan tidak mau mengecewakan Tuhannya. Itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, bakal diisrakan tuh ada bang, diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Woi. Itu. Ya, semoga ada manfaatnya. Cukup. Silakan.